Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Banyaknya tim di Liga 1, 2, dan 3 yang terlilit hutang, bahkan menunggak gaji pemain serta ofisial, membuat PSSI disentil oleh netizen dan FIFA. PSSI dituntut untuk segera terbitkan peraturan finansial fair play untuk tim Indonesia, khususnya Liga 1. Sebab jika aturan ini tak diterbitkan atau tak diterapkan, maka bukan tak mungkin akan semakin banyak klub yang akan menunggak gaji. Pemasukan tak ada, tapi pengeluaran tiap minggu. Jika peraturan finansial fair play ini diterapkan, nantinya klub-klub nggak bisa seenaknya ambil pemain dengan gaji mahal tapi justru nggak sanggup membayarnya. Udah banyak kasus klub datangkan pemain mahal, tujuannya apa? Tujuannya demi mendatangkan sponsor dan berharap dapat terus menang di liga. Tapi kenyataannya sponsor nggak datang dan kemenangan pun sulit diraih, yang akhirnya klub pun terkuras keuangannya. Tapi tentunya PSSI nggak akan mudah menerapkan aturan ini, sebab pasti akan banyak klub yang menolak. Kenapa demikian? Karena satu-satunya pemasukan klub saat ini hanyalah penjualan merchandise dan duit dari kemenangan. Sementara untuk meraih kemenangan dan penjualan merchandise itu butuh pemain terkenal yang bisa mendongkrak nama tim. Apalagi tim-tim yang notabene tim kaya tentu akan menolak hal ini. Sebenarnya selain finansial fair play, ada satu cara lain agar klub-klub ini tuh terbebas dari tunggakan gaji, yakni dengan menormalkan kembali soal aturan larangan supporter. Bebaskan supporter away demi penjualan tiket klub, tapi dengan syarat sistem tiketnya dibenahi. Ini akan sedikit membantu kestabilan keuangan klub dan semakin membaik. Lah kalau sekarang udahnya pemasukan minim, pengeluaran mah jalan terus seperti denda komdis tiap minggu. Ya gimana klub nggak bangkrut? Entahlah, liar PSSI. Bicara soal denda, Persikabo protes keras pada Komdis PSSI, yakni soal denda yang diterima usai melawan Bayangkara FC. Gara-gara pertandingan ini saja, Persikabo ini didenda total hampir 120 juta dengan rincian Manahati Lestusen didenda 50 juta dan larangan tampil 4 kali setelah memprotes wasit dengan keras. Lalu Iman Paturohman didenda 25 juta dan larangan tampil 2 kali. Ofisial Persikabo didenda 25 juta lantaran protes keras pada wasit, dan Panpel Persikabo didenda 20 juta lantaran kericuhan penonton di laga tersebut. Pihak Persikabo pun protes dan mengirimkan surat protes dan banding, sebab ini semua terjadi karena ulahnya wasit. Kalau wasitnya benar, ya nggak mungkin ada kejadian seperti ini. Inilah Konoha, yang salah justru jadi dewa, tapi yang jadi korban justru malah yang ditindas. Wasit yang salah, keputusan wasit salah, ya wajar diprotes. Giliran diprotes malah yang protes yang dihukum. Sayangnya di Indonesia ini nggak ada yang namanya pengawas liga seperti Liga Inggris. Jadi tim-tim ini nggak bisa laporkan kebobrokan para wasit dan federasi. Coba kalau di Indonesia ini ada yang kayak di Liga Inggris, udah abis tuh para wasit dipecat-pecatin. Tapi inilah Konoha. Ada isu pengaturan skor nih yang baru saja terjadi di Liga 1, yakni saat Dewa United lawan Bali United. Dewa United dianggap main mata dengan Bali United karena Dewa United di laga ini tak memainkan sejumlah pilar utamanya dengan sengaja, termasuk 3 pemain asing, yakni Kolovos, Alex Martin, Majid Osman, dan Risto Mitrevski. Padahal 4 pemain asing ini tidak terkena akumulasi, bahkan tak ada kabar cedera. Maka tuduhan pun tertuju pada Dewa United yang dianggap sengaja main mata dengan Bali United dengan niat-niat tertentu. Laga ini sendiri berakhir imbang 1-1 dengan pertandingan sempat ditunda lantaran stadion banjir setelah hujan lebat di Tangerang.
Pihak Dewa United sendiri beralibi 4 pemain asing ini dan beberapa pilar utamanya ini tak dimasukkan sebab tidak fit sebelum laga, makanya nggak dimasukkan dalam susunan pemain Dewa United di laga kali ini. Benar nggak ya ada pengaturan skor di sini? Semua ini tengah diselidiki oleh Satgas Anti Mafia Bola. Dihukumnya PSIS Semarang dengan hukuman larangan dihadiri supporter hingga akhir musim menambah daftar catatan buruk tim biru di Liga 1. Sejak era Liga 1, 3 tim biru yakni Biru Timur, Biru Tengah, dan Biru Barat sudah pernah merasakan hukuman ini. Tapi dari 3 tim biru ini memang PSIS lah yang paling rendah hukumannya, yakni cuma dilarang dihadiri penonton hingga akhir musim saja. Lalu apa penyebab 3 tim biru ini terima hukuman yang sama? Tentu saja ulah supporter, meskipun ada ketidakadilan pemberian hukuman di sini. Di 2018, Persib Bandung dihukum diusir keluar Pulau Jawa. Catat ya, keluar Pulau Jawa, dan dihukum juga larangan tanpa supporter hingga akhir musim dan denda 400 juta. Cuma gara-gara korban supporter di luar stadion yang mengakibatkan 1 supporter Persija meninggal. Catat ya, kejadian di luar stadion lo ya, dan dendanya 400 juta. 2022 Arema didenda, diusir dari Malang dan didenda 250 juta aja gara-gara aksi supporter yang masuk ke lapangan dan mengakibatkan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 nyawa. Catat ya, 135 nyawa cuma dihukum keluar dari Malang dan didenda 250 juta aja. Dan di 2023 PSIS dihukum larangan dihadiri supporter hingga akhir musim, tapi tetap bisa main di Semarang dan cuma didenda 25 juta aja. Permasalahannya adalah kericuhan supporter 3 kali dalam 1 musim. Jadi jika bicara adil nggak adil hukuman, jelas Persib yang paling berat ya. Meskipun korbannya cuma 1 dan kejadiannya di luar stadion, tapi dendanya paling gede. Tapi apa yang harus digarisbawahi atas kejadian-kejadian ini? Yang pertama adalah SDM supporter kita yang masih rendah dan kebanyakan barbar yang selalu cuma pakai otot dan emosi tapi nggak pakai otak. Yang kedua, ketidakadilan dan ketidaktegasan federasi dalam memberikan hukuman. Hukuman yang berbeda-beda pada tiap klub yang lakukan pelanggaran yang sama akan membuat pola pikir supporter kita ini jadi maniak. Yang anu aja keributannya parah cuma didenda seanu, kan gitu. Yang ketiga, pembenahan wasit yang masih acak-acakan. PSSI selalu melindungi wasit-wasit yang semakin parah, semakin bobrok. Ini tentunya akan menimbulkan kekesalan pada para supporter yang ujung-ujungnya bikin keributan. Contoh aja ya, yang dialami Persikabo, wasit yang salah kok Persikabo yang dihukum. Ini tentunya akan menimbulkan emosi dan kemarahan dari supporter Persikabo yang ujung-ujungnya pasti akan bikin ribut lagi nih. Tapi apakah Komdis PSSI mikirin ke situ? Nyampe nggak mikir ke situ? Mana main. Yang dipikirin Komdis itu, lu yang bikin rusuh, lu bikin masalah, ya gua denda, gua yang dapat duit. Bodoh amat lu mau rusuh kayak apa, yang penting duit masuk ke kantong kita. Kan gitu. Inilah realita miris Liga Konoha. Di laga PSM versus Bayangkara ada beberapa kejadian yang sempat jadi sorotan netizen dan membuat netizen ini bertanya, apakah pelatih PSM akan ngamuk-ngamuk lagi? Yang pertama, kejadian Sani Rizky di kotak penalti. Oke, kita bahas dulu yang satu ini ya. Menurut kami, pendapat kami loh ya, ini murni nggak handsball loh ya. Kenapa demikian? Sebab kalau dilihat secara jelas itu bola nggak nyentuh tangan Sani Rizky loh ya. Kalaupun nyentuh itu bola deflected alias kena badan dulu. Apalagi Sani terjatuh akibat ditarik oleh Yance. Jadi di sini kalau Tavares protes dia salah.
Yang kedua ini penalti Yuran Fernandes yang tak dianggap gol, padahal bola muntah disambar oleh pemain PSM dan masuk melewati garis gawang sebelum dihalau oleh pemain Bayangkara FC. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama, keputusan penalti pun salah sebab pelanggaran ini terjadinya di luar kotak penalti. Coba perhatikan jelas-jelas, itu pelanggarannya terjadi di luar kotak penalti, tapi kenapa wasit menunjuk titik putih? Yang kedua soal bola muntahnya ini sebenarnya bukan yang pelanggaran loh ya, karena bola ini tuh bola muntah dan pemain PSM pun nggak kena tangan kiper Bayangkara FC. Ini nggak masalah ya soal ini. Cuma masalahnya posisi Adilson Silva-nya ini yang salah, sebab ketika Adilson Silva ini menyambar bola muntah, posisi Adilson Silva ini sudah bergerak duluan saat Yuran Fernandes nendang penalti. Jadi di sini kesalahan wasit ini sebenarnya double. Yang pertama salah ngasih penalti, itu pelanggaran di luar, tapi kenapa ngasih penalti? Kedua, membatalkan gol bola muntah ini dengan alasan terjadi pelanggaran. Padahal bukan itu kesalahannya, tapi si Adilson ini udah maju duluan, itu kesalahan yang tepat. Cuma yang aneh, kok Tavares nggak ngamuk-ngamuk ya usai laga? Kenapa? Padahal kalau bicara kontroversi di laga ini lebih banyak dibanding saat lawan Persib. Apa karena lawannya tim penguasa liga makanya nggak berani protes? Dari Persib Bandung, Boyan Hodak nampaknya ngedengerin nih kritikan Ciro Alves dan Maklok soal Beltrame yang diplot sebagai pengambil bola mati di laga lawan PSM. Mungkin Klok ini mikirnya ya, kenapa bukan Ezra sih yang masuk buat ambil set piece, kenapa harus Beltrame yang masuk? Akhirnya Hodak pun meminta semua pemain asing khususnya tengah dan striker untuk lakukan latihan free kick alias tendangan bebas. DDS nyoba gagal. Beltrame nyoba sekali gagal. Levi nyoba langsung berhasil. Tiron nyoba dan berhasil. Sementara Ciro, Klok dan Ezra nggak mau ikutan latihan ini. Ngambek kali ya. Tapi rupanya Beltrame ini orangnya nggak puasan dan nggak mau kalah kali ya. Dia nyoba lagi dan langsung berhasil tuh bisa cetak gol. Tapi dengan catatan lo ya, kipernya ini Seva, bukan Fitrul, Teja ataupun Mendoza. Tapi Hodak senang dengan kejadian ini. Ini artinya akan ada persaingan di tubuh Persib, di mana para pemain akan menampilkan performa terbaiknya agar bisa dipilih. Di sisi lain, Boyan Hodak yang sempat kesulitan mencari striker lokal nampaknya harus mulai melirik potensi penyerang muda Persib, Ridwan Ansori. Ansori yang saat ini dipinjamkan ke Bandung Premier League di klub Expos Ban Soccer mampu mencuri perhatian dengan 2 golnya ke gawang Putra Pangalengan dan membawa Expos FC menang 0-2. Pasti nanti ada yang komentar nih, beda kelas bang BPL sama Liga 1, Ezra aja kegusur di Persib apalagi Ansori. Iya sih, tapi kan pemain muda itu yang penting jam terbang. Kalau sering dikasih kesempatan, ya pasti berkembang.